Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sebaiknya dilaksanakan dan diistiqomahkan agar menjadi ladang amal yang tak akan terputus dunia akhirat. Apa sajakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang pertama adalah salat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada urutan pertama yakni salat pada waktunya, sebagaimana ulama menyebutkan mengerjakan salat tepat pada waktunya paling utama yakni ketika mendengar suara azan, lalu segeralah mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid atau musola untuk menunaikan salat berjamaah. Mengerjakan sholat tepat waktu juga memiliki keutamaan, yakni terhindar dari sifat lalai dan munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 5. Yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan bagaimana menurut syara', bahkan mengerjakannya di luar waktu. Sholat tepat waktu juga akan menjadi cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa menjaga ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad nomor 6288. Amalan yang kedua, jihad fisabilillah. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala berikutnya yakni jihad fisabilillah. Jihad di sini bukan hanya berperang melawan musuh atau kaum yang tidak beriman, namun bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya menuntut ilmu dan membantu ekonomi masyarakat dalam kemiskinan. Jihad fisabilillah juga merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi nilainya. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melaksanakannya. Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat tingkatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara tiap-tiap 2 derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi. Amalan yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Amalan yang paling dicintai Allah lainnya yakni berbakti kepada orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Saat kedua orang tua masih hidup, manusia wajib menghormatinya, berbakti kepadanya dan memuliakannya dengan tidak menyakiti hati kedua orang tua, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sedangkan saat kedua orang tua sudah tiada, kewajiban seorang anak yakni mendoakannya. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahad dulli mir rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Antara lain ialah hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Anas dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Maka ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau aminkan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, hai Muhammad, terhinalah seorang laki-laki yang namamu disebut di hadapannya, lalu ia tidak membaca sholawat untukmu. Ucapkanlah amin. Maka saya mengucapkan amin. Lalu Jibril berkata lagi, terhinalah seorang laki-laki yang memasuki bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum beroleh apapun baginya. Katakanlah amin. Maka aku ucapkan amin. Jibril melanjutkan perkataannya, terhinalah seorang laki-laki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya, lalu keduanya tidak dapat memasukkannya ke surga. Katakanlah amin. Maka aku ucapkan amin. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salahnya dari kebodohan saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.